Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like and subscribe. Oke teman-teman, jika di rumah memiliki stop kontak yang rusak atau tidak terpakai, jangan dibuang ya. Kalau bisa diperbaiki dulu. Seperti ini stop kontak yang memakai saklar lampu ya teman-teman. Jadi untuk stop kontak seperti ini, untuk baut penguncinya itu berada pada posisi bawah stop kontak ya teman. Berarti untuk melepaskannya kita lepas semua ke-6 baut pengunci pada stop kontak ini ya teman. Untuk melepaskannya juga cukup mudah ya, tinggal kita menggunakan obeng plus. Untuk stop kontak seperti ini kebanyakan yang sering trouble itu pada saklar lampunya. Jadi kalau saklar pada lampunya itu sudah rusak, kita ganti ya teman-teman, beli baru. Jadi untuk harganya juga untuk saklar lampu pada stop kontak ini cukup murah ya, cuma 10-an ribu kalau yang ada lampunya. Kalau yang saklar tidak memakai lampu sekitar 4.000 atau 6.000 ya teman-teman. Jadi untuk kabelnya itu kita lepas dulu ya, yang mengarah ke stop kontak, lalu kita lepaskan saklar pada stop kontak ya. Jadi untuk pengunci saklarnya itu kita tekan, lalu kita dorong gantian ya teman-teman, dari sisi samping atas ganti samping bawah, berulang-ulang ya sampai saklarnya itu kendor sendiri dan nanti bisa terlepas. Agak susah juga sih sebenarnya. Untuk melepaskannya cukup menggunakan test pen ya. Kalau sudah dirasa cukup kendor, baru kita tekan menggunakan jempol tangan ya teman-teman. Nah, udah lepas ya teman-teman. Karena ini saklarnya juga sudah rusak, maka akan saya ganti yang baru ya. Nah, ini ada kodenya ya pada saklar yang ada lampunya ini. Kalau yang lama kan tidak ada ini kodenya. Kalau yang ini ada kodenya 0 sama 1. Yang perlu diperhatikan untuk pemasangan saklar lampu pada stop kontak ini ya teman-teman, untuk input positif dan input negatif ya, jangan sampai salah nanti. Jadi untuk kode 0 pada saklar lampu stop kontak seperti ini itu untuk input tegangan ya teman-teman. Kita siapkan juga solder ya, untuk menyambung kabel pada saklar dan stop kontaknya ini. Untuk pengerjaannya yang langkah pertama itu kita sambung dulu kabel dari output saklar ke colokan stop kontak ya. Jadi kita kasih timah dulu agar nanti memasang kabelnya itu cukup mudah ya teman-teman. Jangan lupa pada pin saklarnya untuk output juga kita kasih timah dulu ya teman-teman. Sudah selesai, baru kita siapkan kabel
kabel ya. Untuk ini saya memakai kabel warna biru. Warna biru itu untuk mempermudah kita aja. Jadi saya ibaratkan untuk yang warna biru itu tegangan negatif ya. Jadi output pada negatif saklar kita sambung ke stop kontak. Untuk output negatif ya. Biasanya untuk saklar yang ada lampunya seperti ini outputnya berada pada angka 1 ya. Itu kan ada kiri kanan ya teman-teman. Untuk kiri itu negatif, untuk kanan positif. Dibalik juga nggak apa-apa itu. Terus langkah selanjutnya kita pasang output positif pada saklar. Kita sambung menggunakan solder. Setelah pemasangan kabel output pada saklar selesai, kita sambung ke lubang colokan pada stop kontak ya teman-teman. Yang satunya kan pada stop kontak ini ada dua teman, lubangnya itu kiri dan kanan. Jadi kalau yang kiri kita pasang positif, yang kanan kita pasang negatif ya teman-teman. Jangan sampai menjadi satu, nanti kalau menjadi satu nanti mengakibatkan konsleting listrik ya teman-teman. Jadi untuk output positif kita sambung pada lubang colokan yang satunya. Jadi untuk lubang colokan pada stop kontak itu ada dua, itu yang pertama untuk yang satu itu negatif, yang satunya positif. Jangan sampai positif semua atau negatif semua, nanti stop kontaknya tidak berfungsi. Terus pada saklar ini juga jangan sampai terbalik ya, untuk mengetahui input negatif dan input positif. Setelah itu selesai penyambungan outputnya, kita siapkan kabel powernya ya, yang akan kita sambung ke kabel ke input saklar ya teman-teman. Nah, untuk saklar yang ada lampunya seperti ini menggunakan 4 kaki ya teman-teman. Kalau yang kaki kiri negatif, nanti outputnya juga yang ada di kaki kiri. Kalau kaki kanan positif, outputnya juga yang berada di kaki kanan. Jadi nanti jangan sampai terbalik, nanti pemasangannya input kaki kanan disambung sama input yang satunya atau negatif, nanti tidak konsleting ya teman-teman. Untuk kabelnya ini saya menggunakan kabel bekas setrika ya teman-teman. Jadi kabel bekas ini kita kupas dulu untuk kulit kabel bagian luarnya ya teman-teman. Karena menggunakan kabel setrika, biasanya itu kabelnya itu isinya 3 ya, berwarna coklat, biru, sama kuning. Untuk yang kabel kuning itu kita abaikan, kita potong aja, kita buang, karena tidak akan kita gunakan ya teman-teman.
Jadi untuk kulit kabel bagian luar kita kelupas. Untuk mengelupasnya bisa menggunakan pisau cutter, gunting, atau alat tajam lainnya, yang penting bisa untuk mengelupas kulit kabel bagian luar ya teman-teman. Untuk mengelupasnya itu sedikit hati-hati ya, jangan sampai kena isian dari kabel bagian dalam. Setelah terkupas kita rapikan. Jadi untuk kulit kabelnya itu kita rapikan, karena ini memakai kabel bekas setrika kan, biasanya ada kainnya itu teman-teman, kain penahan panas itu kita bersihkan ya. Agak susah ini kalau seperti ini ya, penting kita sabar aja kalau mau melakukan perbaikan seperti ini. Setelah kita kupas, jangan lupa kita setting dulu untuk kabelnya itu. Nanti yang dibutuhkan seberapa kita ukur untuk negatif dan untuk positif. Setelah diukur baru kita potong ya teman-teman, dua-duanya. Jangan lupa dikelupas. Untuk kulit kabel bagian luarnya itu kita hilangkan kira-kira 1 cm atau setengah cm ya, untuk mengelupasnya itu. Setelah dikelupas jangan lupa dikasih timah untuk kabelnya. Dua-duanya kita kasih timah ya teman-teman, biar nanti enak pada waktu akan memasang pada input saklarnya. Mungkin teman-teman ada yang bingung cara mengetahui input saklar lampu seperti ini, karena ada 4 pin. Kita pasang untuk kabel netralnya ya, yang berwarna biru kita dapatkan pada output yang berwarna biru itu. Jadi kita masukkan ke jalur input yang berwarna biru ya. Kita rekatkan menggunakan solder biar kencang. Jadi untuk kabel biru ini dapatnya yang lurus sama yang biru ya. Terus untuk yang kabel berwarna coklat nanti dapatnya lurus yang sama kabel berwarna putih. Biasanya kalau saklar 4 pin atau 4 kaki seperti ini kan ada kodenya 0 sama 1. Untuk 0 itu untuk jalur input dan satunya itu untuk jalur output ya. Untuk 0 juga ada 2 nanti, kiri dan kanan. Itu untuk input positif dan input negatif. Untuk outputnya yang berangka 1 juga ada 2, kiri dan kanan. Itu juga output positif dan juga output negatif ya teman-teman. Jadi untuk pemasangannya jangan sampai terbalik, nanti di input positif dapatnya kabel dari sumber output negatif, nanti konslet itu. Kalau inputnya positif terus outputnya kita pasang pakai yang biru dari sumber tegangan, nanti tidak terjadi konsleting. Setelah penyambungan selesai, tinggal kita pasang
tutup pada stop kontak ini ya teman-teman. Pemasangannya juga cukup mudah ya teman-teman, tinggal kita masukkan. Jangan lupa itu diperhatikan untuk penjepit kabelnya atau pengaman kabelnya yang posisi di input kabel, yaitu jangan sampai setelah masuk kita pasang kembali baut pengunci stop kontaknya ya, karena tadi melepasnya baut pengunci itu ada 6, kita pasang semua ya ke 6 baut penguncinya itu. Untuk menguncinya bisa menggunakan obeng manual seperti ini, atau juga bisa menggunakan mesin bur ya teman-teman. Jika kita menggunakan mesin bur, yang perlu diperhatikan itu kekuatan dalam putarannya itu ya, jangan sampai kebablasan, nanti bikin pecah nanti stop kontaknya kalau terlalu kencang. Setelah pemasangan penutup stop kontak selesai, baru kita coba kasih ke sumber tegangan. Jadi kabelnya itu kita colokkan ke sumber tegangan ya teman-teman. Setelah dicolokkan ke sumber tegangan, nanti jika kita on kan, itu lampu pada saklar stop kontak ini menyala ya teman-teman harusnya. Kalau nggak menyala berarti salah penyambungannya, harusnya menyala. Nah, kalau sudah menyala seperti ini berarti penyambungan kabel pada saklar lampu stop kontak ini benar ya teman-teman. Tinggal kita coba pada stop kontaknya menggunakan lampu ya. Untuk lampunya itu yang kemarin juga bikin sendiri ya teman-teman, dari tutup kaleng bekas cat. Kita coba, lalu kita nyalakan. Seharusnya lampunya juga ikut menyala, berarti pemasangan atau renovasi saklar stop kontak seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.